Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Indah Kurnia dengan NIM 1702959. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari tempat tidaksamaan linear. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, peserta didik mampu menggambar grafik dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk kompetensi intinya terdiri dari KI 1 sampai KI 4. KI 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Untuk KI 3-nya yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian linguistik sesuai bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan KI yang terakhir yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah. Bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasarnya yaitu terdiri dari KD 3.4 dan KD 4.4. KD 3.4 yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat. Nah, untuk indikatornya, indikator 3.4.1 menjelaskan pengertian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Indikator yang kedua yaitu membuat model matematika sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan yang ketiga yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk KD 4.4 yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk indikatornya yaitu indikator 4.4.1 yaitu menyajikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang indikator 4.4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama yaitu pengertian pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang dimaksud adalah tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, bagaimana langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian tersebut? Langkah yang pertama yaitu gambarlah terlebih dahulu pertidaksamaan berupa grafik dengan mengubah tanda pertaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Yang kedua, pilih titik sembarang yang tidak dilalui oleh garis,
Kemudian substitusikan pertidaksamaannya. Jika titik tersebut memenuhi pertidaksamaan, maka daerah yang memuat titik yang diuji tersebut adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jika titik yang diuji tidak memenuhi pertidaksamaan, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik tersebut. Nah, langkah ketiga, tandai masing-masing daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dengan arsiran, dan langkah terakhir, daerah yang terkena arsiran paling banyak itulah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya, marilah kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukanlah daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel berikut, di mana pertidaksamaan yang pertama yaitu 3x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 12, dan pertidaksamaan yang kedua yaitu x dikurang y lebih kecil atau sama dengan 3, dan dengan syarat x lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0. Untuk x dan y itu elemen bilangan real. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita harus menggambar dan menentukan daerah himpunan penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Nah, seperti langkah yang telah saya jelaskan tadi, kita harus mengubah pertidaksamaannya, tanda ketaksamaannya menjadi tanda sama dengan, di mana 3x ditambah 2y sama dengan 0. Nah, sekarang kita tentukan sepasang titik yang ada pada persamaan ini. Nah, kita ambil saja titik di mana x-nya yaitu 0, kita substitusikan 0 ke persamaan ini sehingga mendapatkan y dengan nilai 6. Nah, ketika kita misalkan y-nya adalah 0, maka kita substitusikan y sama dengan 0 ke persamaan ini sehingga mendapatkan nilai x adalah 4. Dan kita dapatkan dua titik, yaitu 2 titik 0,6 dan 4,0. Nah, untuk pertidak kecil atau sama dengan 3, kita ubah tanda pertaksamaannya menjadi tanda sama dengan, yaitu x kurang y sama dengan 3. Nah, kita cari sepasang titik. Nah, kita misalkan x-nya sama dengan 0 dan substitusikan ke persamaan x kurang y sama dengan 3 sehingga mendapatkan y-nya itu negatif 3. Dan jika kita misalkan y-nya sama dengan 0 dan kita substitusikan ke persamaan x dikurang y sama dengan 3, kita dapatkan nilai x adalah 3 sehingga kita mendapatkan satu pasang titik lagi, yaitu titik 0, negatif 3 dan titik 3,0. Nah, langkah kedua yaitu kita mengambil sembarang titik uji. Nah, kita misalkan titik itu kita ambil adalah titik 0,0 untuk disubstitusikan ke dalam pertidaksamaannya. Nah, kita substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu 3x ditambah 2y kecil atau sama dengan 12. Nah, 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 kecil atau sama dengan 12. Nah, sehingga persamaan itu menjadi 0 kecil sama dengan 12. Nah, ini benar karena 0 memang lebih kecil dari 12. Nah, untuk pertidaksamaan selanjutnya yaitu pertidaksamaan x dikurang y lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, kita substitusikan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 dan hasilnya adalah 0 lebih kecil atau sama dengan 3. Ini adalah benar karena nilai 0 itu lebih kecil daripada 3. Nah, untuk menggambarkannya, saya menggunakan aplikasi yaitu GeoGebra Classic 6. Baik, untuk menggambarkannya, kita tadi sudah menemukan atau mencari dua pasang titik dari kedua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 12, dan titik yang pertama adalah titik 0,6. Nah, caranya kita pilih di menu titik atau menu poin. Nah, kita klik pada titik 0,6 yaitu x-nya 0 dan y-nya 6. Nah, apakah ini sudah pas? Kita perlu mengeceknya dengan klik kanan setting, kemudian pada label ini
kita rubah menjadi name and value atau nama dan nilai. Nah benar, ini benar-benar titik 0,6. Kemudian titik yang kedua yaitu titik 4,0. Nah kita pilih lagi menu titik, kita klik pada titik 4,0 dan kita ubah lagi labelnya jadi nama dan nilai. Nah kedua titik ini dapat kita buat suatu garis dengan klik menu titik, menu garis, kemudian klik kedua buah titik. Nah, dan inilah persamaan 3x tambah 2y sama dengan 12. Kemudian garis yang kedua yaitu persamaan x kurang y sama dengan 3. Nah, titik yang pertama yaitu 0, negatif 3. Kita pilih lagi menu titik, kita ambil 0, x nya 0, y nya negatif 3. Kita ulangi seperti langkah sebelumnya. Dan titik yang kedua yaitu titik 3,0. Nah, dari dua buah titik yaitu titik C dan D ini, sebentar kita pindahkan dulu nama dari titik C ini. Nah, dari sana kedua titik ini juga dapat kita buat satu buah garis, yaitu untuk persamaan x dikurang y sama dengan 3. Nah, tadi setelah kita uji dengan titik 0,0, di mana pada persamaan 3x daerah 0,0 itu benar, berarti daerah 0,0 itu termasuk himpunan penyelesaian dari persamaan yang pertama. Berarti di sini. Kemudian untuk yang kedua yaitu 0,0 juga benar. Berarti bagian atas inilah himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan yang kedua. Nah, kemudian belum selesai di sana, kita lihat lagi syarat selanjutnya, yaitu x besar atau sama dengan 0. Kita ketikkan di kolom input x besar sama dengan 0. Nah, berarti daerahnya adalah bagian kanan, yaitu x besar sama dengan 0, dan syarat selanjutnya yaitu y besar sama dengan daerah himpunan penyelesaiannya yaitu daerah yang memiliki arsiran paling tebal, yaitu daerah ini. Daerah E, F, A. Inilah daerah himpunan penyelesaian dari dua pertidaksamaan tersebut. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.